Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita ceritakan tentang kisah bagaimana Abu Dujadah Syammah ibn Harith radhiyallahu anhu memberikan hak pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut haknya Allah dan Rasulnya di situ. Kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah yang terjadi di perang Uhud yang tidak bisa luput dari seorang beriman adalah kisah sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang menikah di hari Jumat malam. Dan perang Uhud terjadi di Sabtu pagi, di waktu duha. Hanzalah radhiyallahu anhu menikah malam itu, kemudian memang dia belum menggauli istrinya. Dia sempat ikut berjamaah sholat subuh bersama Nabi SAW. Pada saat dia pulang, dia untuk menggauli istrinya, sehingga dia dalam keadaan junub. Baru saja dia selesai bergaul dengan istrinya, masih dalam keadaan junub, belum mandi, terdengar panggilan seruan dari utusan Nabi SAW kepada seluruh muslimin di Madinah, jihad. Dan panggilan seperti ini berarti wajib bagi laki-laki muslim untuk ikut. Maka dia pun tidak menunggu, langsung saja dia keluar dalam kondisi masih junub, bergabung dengan pasukan muslimin. Waktu bergabung dengan pasukan muslimin, salah satu korban di Uhud yang mati syahid. Sebenarnya bukan kita katakan korban ya, justru ini kemenangan. Karena hakikat dari seorang muslim ikut jihad adalah mati syahid. Kedua baru menang. Jadi dia tidak kenal namanya kalah. Kalau dia terbunuh itu target utamanya kena masuk surga tanpa hisab. Kalau dia menang adalah target yang kedua. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dikaruniai oleh Allah syahadah, mati syahid. Waktu jenazahnya ditemukan setelah selesai perang Uhud, maka Nabi SAW waktu melihat ke arahnya mengalihkan pandangan matanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Kenapa anda alihkan pandangan anda?" Ada dua riwayat. Yang pertama kata Nabi SAW, "Aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya." Riwayat yang lain adalah, "Aku melihat para malaikat memandikannya." Karena dia dalam keadaan junub, maka dimandikan oleh para malaikat sampai keluar julukannya Ghasilul Malaikah. Orang yang dimandikan langsung oleh malaikat. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran penting. Setiap kali ada janji Allah dan Rasulnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, setiap muslim tidak boleh ragu sedikit pun, apapun itu sifatnya, apapun. Allah dan Rasulnya bilang bersedekah itu pasti kaya, maka tidak boleh kita ganti dengan konsep yang lain. Tidak usah ragu sama sekali. Kalau orang mukmin memahami sebenarnya, dia kalau sedekah misalnya adalah sama dengan dia sedang investasi dan Allah balas minimal 10 kali. Apa yang membuat dia ragu melakukannya? Salah satu ciri khasnya sahabat di situ. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar, yang lain salah. Selesai urusannya. Enggak perlu lagi dinegosiasi. Allah Rasulnya bilang salah, haram, halal. Kerjakan, jangan kerjakan. Walaupun semua dunia, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya benci, dia enggak peduli. Sudah semuanya diseberikan. Seperti itulah kurang lebih. Dan ini terjadi pada Hanzalah. Bayangkan teman-teman kalau kita baru menikah seperti ini. Dengan wanita yang dia cintai, dia menikah. Baru selesai hubungan biologis yang pertamanya dalam rumah tangga. Belum sempat mandi junub, panggilan jihad. Kita nggak usah jauh-jauh bicara jihad. Antum sekarang kalau malam pertama, kira-kira subuh di masjid nggak? Hah? Ada yang tanya ke saya itu di pengajian. "Ustadz, apa hukumnya tidak sholat subuh di masjid kalau malam pertama?" Saya bilang dosa ini. Tidak ada udurnya. Tapi lihat Hanzalah bukan cuma sholat subuh, bukan ini jihad, pergi berperang, mati terbunuh. Padahal dia waktu masih dari hari pertama menikmati pernikahannya. Kalau pernikahan saja bisa ditinggalkan teman-teman, apalagi kalau cuma makanan, minuman, pekerjaan, pendidikan, semua ini nggak ada lagi. Kalau sudah ada suruhan dari Allah dan Rasulnya. Ingat pesan saya tadi. Setiap nasihat syar'i, agama yang datang masuk telinga kanan, diapakan? Tutup yang kuping kirinya ini. Supaya jangan keluar. Ya. Jangan masuk sini, keluar sini. Saya datang lagi bulan depan, tanya lupa. Ya. Tapi kayaknya kalau kisah Hanzalah nggak lupa deh.
Terutama yang laki-laki. Dan kisah mereka teman-teman, kisah para salihin, para salaful ummah yang sampai kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk dikenang dan didengar ya. Tapi Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Ini loh ada orang sebelum kamu begini, disampaikan kisahnya ke kita. Ini 1400 tahun yang lalu ini. Sampai kepada kita di malam ini teman-teman di sini. Dan itu saja, kita tidak menghadiri saja, kita bukan hamdalahnya. Kalau saya yakin teman-teman memiliki iman, merasa bergetar. Luar biasa ya gitu. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu Allah sampaikan teman-teman. Supaya kita sadar, oh ternyata yang janjikan Allah ini enggak salah, pasti benar. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Saya sarankan teman-teman kalau ikuti ceramah di YouTube ada judul saya, ceramah saya itu judulnya, Hai Muslim inilah pondasi agamamu. Saya bicara masalah keyakinan. Bagaimana itu harus ditanamkan dalam hati seseorang Muslim. Tidak boleh ragu sama sekali. Dan keyakinan terhadap apa yang Allah dan Rasul janjikan akan membuat ketenangan jiwa. Dan semua masalah dunia akan jadi kecil. Kisah yang unik juga yang terjadi di Uhud teman-teman sekalian. Kisah dua orang, Khuwairik, pendeta Yahudi, dan Kazman, salah satu penduduk asli Madinah. Pada saat seruhan Nabi SAW dikumandangkan hari Sabtu pagi di waktu duha, jihad, Khuwairik ini pendeta Yahudi, dia dengar. Tiba-tiba Khuwairik dalam riwayat Sahih dikatakan berdiri lalu memotivasi para Yahudi dari menara benteng mereka. Hai Yahudi, keluarlah, masuk Islamlah. Kalian tahu Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah kalian membaca dalam kitab kalian Taurat, ciri-cirinya disebutkan nenek moyang kalian hijrah ke Madinah gara-gara Nabi ini. Sekarang dia kumandangkan jihad, mati masuk surga. Keluarlah. Pendeta yang panggilin, pendeta mereka. Apa jawaban orang Yahudi? Hai Khuwairik, hari Sabtu. Hari Sabtu hari raya, enggak boleh perang, enggak usah perang, enggak boleh apa-apa. Agama kita. Khuwairik tahu Taurat. Apa kata Khuwairik? Tapi ada dalam kitab Taurat isi ayat yang diperintahkan kepada Musa alaihissalam. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hidup sezaman. Seperti Nabi Musa alaihissalam sezaman dengan mertuanya Syuaib alaihissalam. Dalam salah satu ayat Taurat itu ada isinya, kalau Musa alaihissalam berdakwah di Mesir sama Palestina, bila di wilayah lain ada nabi yang Musa tahu itu, Musa beritakan itu nabi, kemudian dia panggil jihad, yang di sini harus bantu yang di sana. Baiklah kalian tidak beriman pada Muhammad, tapi kalian tahu dia nabi, Yahudi semua tahu. Ikuti ayat Taurat, bantu dia, minimal bantu. Sama jawabannya, kami enggak mau ini hari Sabtu, orang enggak boleh perang hari Sabtu, hukum Taurat, alasan. Macam-macam. Kata Khuwairik, kalau begitu saya sendiri akan pergi. Dia jalan sendiri dari benteng Yahudi menuju ke masjid Nabi SAW, waktu Nabi lagi susun pasukan. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, bukan lagi panggil nama Nabi SAW, karena orang Yahudi suka kurang ajar, panggil nama Nabi SAW gitu kan. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung syahadat, gak pakai tanya-tanya apa-apa ini. Nabi SAW sambut dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Kata Nabi SAW, bergabunglah dengan pasukan muslimin. Sudah selesai, ikut perang. Waktu berkecamuk perang teman-teman sekalian, rupanya Khuwairik dibunuh oleh orang Quraisy, mati. Waktu Nabi SAW kumpulin jenazah muslimin, ada jenazahnya Khuwairik. Nabi SAW senyum waktu lihat jenazahnya. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Ini seperti kasus tadi Hanzalah, tapi ini berbeda. Kata Nabi SAW senyum, kalau siapapun yang ingin melihat penghuni surga belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Ini orang baru syahadat di waktu duha. Duhur kan belum masuk ya. Sebelumnya subuh dia belum ada kewajiban, masih dalam keadaan Yahudi. Duhur belum tiba wajib, dia meninggal di waktu duha, baru syahadat, berapa jam kemudian mati syahid. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Kebenaran agama Islam. Siapapun yang syahadat, asal dia tulus masuk surga. Kisah yang lainnya, dan saya satukan dalam tulisan saya adalah Kazman. Siapa Kazman ini? Ada satu orang dari Ansar, dia sudah ucapkan syahadat Muslim. Orangnya pemberani. Di kancah perang teman-teman sekalian, dia tebas musuh sana, tebas musuh sini. Berani sekali sampai dalam satu kali serangan bisa menebas beberapa orang musuh. Maka para sahabat memuji mengatakan, orang ini, Kazman ini di surga.
Kalau dia terbunuh ini, mati syahid ini. Luar biasa bunuh banyak orang kafir. Karena ada hadis Nabi SAW tidak akan bersatu muslim sama kafir di neraka. Yang dia sempat bunuh di medan perang, ini masuk neraka, ini tidak akan bersatu sama dia. Dia akan masuk surga gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, dia di neraka. Para sahabat penasaran, kok bisa Nabi bilang di neraka, tapi ini lagi berkecamuk perang. Nggak ada waktu untuk bertanya. Mereka ikuti Kazman. Dari belakang diikuti. Kenapa ini Nabi bilang dia di neraka? Ternyata serang demi serang terjadi, ada satu musuh kafir menebas bagian kakinya, berdarah bagian betisnya, sobek. Karena dia kesakitan, dia keluar dari kancah peperangan, lalu dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedangnya, ditusuk dirinya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya berperang untuk membela kaum saya. Maka para sahabat mengatakan, pantas dia masuk neraka. Jadi membela karena suku, murni hanya karena suku saja, hanya fanatisme, hanya murni negara, bukan karena mendidik kalimat Allah, maka ini tidak dapat syahadah. Nggak dapat mati syahid ini. Kisah yang lain adalah kisah Amr bin Jamur radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sudah berumur dari penduduk Madinah dan kakinya pincang. Dan ini karunia dari Allah SWT. Lihat bagaimana orang-orang yang ikhlas teman-teman. Dan kata para ulama sudah disepakati ini, siapa yang masuk di kancah peperangan ikhlas mau mati syahid, itu yang Allah kasih syahadah. Kalau ada orang masuk di kancah peperangan kemudian dia bimbang, saya mati atau enggak ya gitu. Pokoknya ikut berperang saja, cari pahalanya, maka tidak mati syahid kecuali ajalnya datang. Kuasa Allah, Allah memilih orang yang paling ikhlas, yang memang mau mati syahid, mau segera masuk surga, itu Allah kasih. Ini kisah-kisahnya satu demi satu kita sebutin. Di antaranya Amr bin Jamuh. Tadi sudah ada Handalah, ada Khuwairik, ya. Amr bin Jamuh berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, tapi anak-anak saya larang. Anak-anaknya datang memegang tangannya, ya Rasulullah, ayah kami pincang, sudah tua. Maka kata Nabi SAW, kau pincang hai Amr. Kata Amr, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak bisa masuk surga? Saya juga mau ya Rasulullah. Justru saya mau masuk surga dengan pincang saya ini. Kata Nabi SAW, naikkan dia ke kudanya, biarin dia ikut. Ikut berperang, terbunuh mati syahid. Radhiyallahu anhu. Ya. Jadi bagaimana semangat sahabat teman-teman sekalian, pincang enggak menghalangi untuk itu. Sebagian orang, saya enggak tahu di sini ada atau tidak, baru gerimis enggak ke masjid. Enggak tahu kalau ada di sini hadir, ya. Merasa alhamdulillah. Baru gerimis enggak mau ke masjid. Baru ngantuk sedikit enggak mau hadir majelis ilmu. Bagaimana kalau jihad ini? Umroh mau cukur rambutnya bimbang. Sampai kadang-kadang saya bilang sama jemaah saya, baru rambut pak, belum darah, baru gundul. Baru mau gundul gitu. Bagaimana caranya tidak mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya ini? Padahal Allah yang membuat di urat saraf kita mengalir darah-darahnya, otot-otot dia yang rangkaikan dengan tulangnya segala macam, lalu kita tidak mau berkorban untuknya. Ambil pelajaran teman-teman dari para sahabat ya. Enggak setengah-setengah, janji Allah dan Rasulnya memang sudah pasti benar, jalani. Yang lain kisah Zubair bin Awam. Jadi ini terulang lagi teman-teman sekalian. Hampir mirip dengan kisah Abu Qabs tadi. Rupanya ada lagi di pasukan kafir Quraisy orang yang mirip Abu Qabs. Di perang Badar tadi. Badannya besar, besi semua dari kepala sampai kaki kudanya, menyerang muslimin, nyusahin. Sahabat ngeluh lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ada lagi nih pasukan kafir Quraisy. Nabi panggil lagi, Zubair, panggil Zubair, suruh hadapi. Zubair datang lagi. Zubair mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat sedikit pun ada celah di mukanya orang ini. Sama tadi, dikelilingi, dicari, sampai Zubair mengatakan, saya melihat kasus yang sama dengan yang di Badr. Celahnya cuma di antara dua matanya. Maka saya pun melempar tombak di tempat yang sasaran itu, dan dia mati terbunuh. Sama dengan kasus tadi di Badr. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian sudah saya jelaskan, bagaimana seorang muslim memiliki keterampilan dan kejelian. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka, cinta dengan seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Jangan terlalu bercabang teman-teman. Kuasai bidang ini, pindah ke bidang lain, setelah ini dikuasai. Lebih baik kita terkenal dengan satu bidang dan kita dikenal, itu tuh lebih baik. Nabi Daud alaihissalam fokus sebagai tukang besi. Udah terkenal dengan itu. Walaupun keterampilan lain bisa. Tapi ini ada yang dia dikuasai dengan sangat matang, gitu kan? Zubair dan para sahabat ini memang banyak mereka menguasai bidang-bidangnya, dan ini bagian daripada syariat kita. Profesional dalam bidangnya. Keterampilan diikuti dengan kejelian. Kita sebutkan juga beberapa kisah prajurit kafir di kancah peperangan Uhud, teman-teman sekalian. Di antaranya kisah Abu Amir.
Abu Amir ini asli penduduk Madinah dan dia dulunya berusaha untuk menyatukan Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti dikenal Ansar setelah Islam. Sebelum Islam masuk ke Madinah, Abu Amir ini mau menobatkan diri menjadi rajanya Aus dan Khazraj. Daripada kalian perang, saya jadi raja kalian, saya akan menyatukan. Dia orang kaya. Subhanallah, dengan hikmah Allah datang waktu Islam mulai masuk ke Madinah, gitu kan? Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, seluruh penduduk Madinah ini, Aus dan Khazraj masuk Islam. Dan mereka tidak mau lagi mengangkat Abu Amir sebagai rajanya. Abu Amir kecewa. Karena dia kecewa, dia nggak mau masuk Islam, dia tinggalkan Madinah menuju ke negeri Syam. Waktu dia dengar di perang Uhud, orang-orang Quraisy menyerang Madinah, dia kembali. Lalu kemudian dia masuk ke Madinah dan dia mulai ribut. Dia mengatakan kepada muslimin waktu itu orang Madinah, ngapain kalian ikuti Muhammad? Ikuti saya. Saya dari suku kalian, Muhammad pendatang. Saya akan membuat Quraisy pulang, tidak jadi menyerang kalian. Tapi nggak ada satupun orang yang mau ikuti dia ini. Nggak ada yang dengar, orang sudah tahu, sudah masuk iman dalam hatinya, sudah tahu kalau ini benar. Mana mau didahulukan dia dari Nabi SAW? Nggak mungkin. Dia sakit hati, dia keluar. Kemudian dia sempat membuat beberapa lubang di lokasi peperangan. Tapi dengan hikmah Allah, lubang ini dia buat, dia tidak tahu kalau Nabi akan ke situ, tapi dia perkirakan. Di tempat yang nanti pasukan muslimin terdesak, di situ yang dibuat lubang oleh Abu Amir. Digali lubang cukup dalam, satu orang kalau injak dia akan jatuh. Kurang lebih ukuran 2 orang laki-laki berdiri. Gitu kan? Jadi susah untuk keluar. Dan sempit. Itu ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Dibuatlah beberapa tempat sama dia. Dan ini nanti salah satu lubang ini yang Nabi SAW jatuh di dalamnya pada saat pasukan muslimin terdesak. Setelah buat lubang-lubang ini, dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Dia bergabung dengan pasukan Quraisy, tapi akhirnya dia juga terbunuh bersama dengan pasukan Quraisy. Ini di antara kisah salah satu orang kafir yang perlu ditahu namanya, karena dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Yang lain adalah Jubair ibn Mut'im. Ini juga salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki budak yang kita sudah tahu namanya Wahsy. Dan dia kebetulan paman Jubair itu dibunuh oleh Hamzah di Badr. Pamannya dibunuh oleh Hamzah di Badr. Maka dia bilang, hai Wahsy, kalau kau bisa membunuh Muhammad atau membunuh pamannya Hamzah yang telah membunuh pamanku, kau bebas. Enggak jadi budak lagi. Mendengar perkataan ini, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, berkata juga kepada Wahsy, hai Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, dia telah menjadi penyebab terbunuhnya ayahku Utbah bin Rabi'ah. Kan itu ada terbunuh 3 orang pada saat duel awal perang Badr kan. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah. Ini kan Walid bin Utbah saudaranya Hindun. Utbah bin Rabi'ah ayahnya, Syaibah bin Rabi'ah pamannya. Ini 3-3-nya mati. 2 orang mati di tangannya Hamzah. Gitu kan? Di awal duel di perang Badr. Maka Hindun pun berkata kepada Wahsy, hai Wahsy, kalau kau lakukan itu, kau ikuti majikanmu Jubair bin Mut'im ini membunuh Hamzah, maka aku pun akan memberikan kau hadiah. Dia bebaskan kamu, saya akan berikan kamu hadiah. Maka Wahsy pun akhirnya masuk ke dalam kancah peperangan. Dan Wahsy mengatakan, nanti akan kita ceritakan kisahnya, bagaimana dia mengatakan, saya masuk di kancah peperangan tidak berpikir untuk membunuh muslimin kecuali Hamzah. Karena saya ingin bebas. Saya nggak pernah ikut-ikut, nggak mau ganggu orang, nggak mau apa-apa. Saya mau bunuh Hamzah untuk saya lolos. Gitu kan. Dan dia tahu Hamzah sangat kuat. Nanti kita ceritakan bagaimana prosesi dia membunuh Hamzah. Hamzah sangat kuat. Setelah tertombak pun masih kuat, masih mengejar Wahsy. Gitu kan. Tapi ini saya sampaikan secara umum dulu tentang beberapa prajurit-prajurit yang masuk ya dari orang kafir ke pasukan Quraisy yang bergabung ya bukan dari orang Quraisy. Tadi Abu Amir dari Madinah, kemudian ini Wahsy budak berkulit hitam dari Ethiopia. Kemudian juga ada budak yang lain namanya Suwaid. Ini budaknya suku Abdiddar. Dan kita akan ceritakan nanti bendera itu di zaman dulu kalau perang teman-teman adalah simbol kemenangan. Kalau bendera masih berdiri berarti masih kuat pasukan, walaupun pasukannya tinggal sedikit. Kalau bendera jatuh walaupun pasukan banyak berarti sudah kalah.
Jadi yang pegang bendera ini harus orang kuat, karena dia jadi sasaran serangan. Nah Suwaib ini adalah budak Abdiddar yang akan memegang bendera Quraisy terakhir sebelum Quraisy kocar kacir. Dan dianggap oleh ahli sejarah dia masuk untuk membunuh, ya, dia masuk untuk memegang kembali bendera agar pasukan Quraisy mengalahkan muslimin, ya.